Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rafif Saputra dengan NPM B1021403 Mahasiswa Hukum 2021 kelas C ingin menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Tujuannya untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya tulis ilmiah biasanya untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang suatu yang terdapat dalam objek tulisan. Dilihat dari panjang pendeknya atau kedalaman uraian, karya tulis ilmiah dibedakan atas makalah dan laporan penelitian. Ciri-ciri karya tulis ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkap berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Yang kedua, netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga, sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Yang keempat, logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya. Pola nalar induktif atau deduktif kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data digunakan pola induktif. Sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis digunakan pola deduktif. Yang kelima, menyajikan fakta dalam kurung bukan emosi atau perasaan. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Dan yang keenam, tidak pleonastis. Maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat katanya atau tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir, ketujuh, bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Dalam menulis karya ilmiah, tidak boleh menggunakan bahasa ragam santai. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ragam formal, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah adalah hasil dari suatu kegiatan ilmiah, yang dimana dalam hal ini yang menjadi pembedanya ialah dilihat dari materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya suatu karya tulis tersebut. Berikut adalah contoh dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, laporan. Karangan yang dibuat setelah seseorang melakukan eksperimen, peninjauan atau survei, observasi, pembacaan, dan penelaahan buku penelitian, dan lain-lainnya. Yang kedua, makalah. Makalah sering juga disebut dengan paper atau kertas kerja. Ialah jenis karya tulis yang memerlukan studi, baik secara langsung, misalnya observasi lapangan, maupun secara tidak langsung, yaitu studi kepustakaan. Dan yang ketiga, usulan penelitian atau proposal. Kata proposal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, misalnya proposal proyek, dapat disetujui oleh pemimpin proyek. Dan yang keempat, skripsi. Skripsi jenis karya ilmiah yang terkenal di kalangan perguruan tinggi sebagai bagian dari persyaratan akademik yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa tingkat sarjana yang akan menempuh ujian atau tugas akhir jenjang pendidikan. Dan yang kelima, tesis. Tesis
jenis karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar magister atau S2. Tesis sebagai karya ilmiah harus diteliti dan pembahasannya lebih mendalam daripada skripsi. Dan yang terakhir, disertasi. Jenis karya ilmiah yang ditulis untuk mencapai gelar doktor atau strata 3, yaitu gelar akademik tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu perguruan tinggi sebagai karya ilmiah, disertai merupakan tingkat karya ilmiah yang lebih kompleks dan lebih problematis dibandingkan dengan tesis dan skripsi. Dan berikutnya penulisan catatan kaki. Dari segi isinya, catatan kaki atau footnote dibedakan atas dua macam, yaitu catatan kaki yang berisi referensi dan catatan kaki berisi keterangan tambahan. Yang pertama, fungsi catatan kaki. Catatan kaki yang berisi referensi atau sumber rujukan terutama berguna untuk menunjukkan sumber rujukan yang diberi penomoran dalam tubuh karangan ilmiah. Artinya, sumber rujukan selalu ditulis di kaki halaman sesuai dengan aturan penulisan catatan kaki. Fungsi catatan kaki yang berupa referensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan akan sumber informasi. Yang kedua, pemberian dukungan argumentasi atau pembuktian. Yang ketiga, pembuktian kutipan naskah. Dan yang keempat, menunjukkan kejujuran intelektual. Selain berisi referensi, catatan kaki kadang-kadang dapat pula berisi keterangan tambahan tentang hal yang sedang dibahas. Keterangan tambahan yang dianggap penting itu ditulis di dalam catatan kaki. Hal ini dilakukan karena keterangan tambahan itu dianggap penting dan secara substansi jika diletakkan dalam paragraf dianggap sudah agak jauh dari topik bahasan. Fungsi catatan kaki yang berupa keterangan tambahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penjelasan tambahan, dan yang kedua, memberikan penjelasan konsep, istilah, definisi tersebut, dan lain sebagainya. Yang kedua, cara penulisan catatan kaki. Cara penulisan catatan kaki dalam karangan ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, catatan kaki ditulis di bagian bawah halaman tempat materi kutipan atau materi pernyataan itu. Yang kedua, catatan kaki ditulis satu spasi dengan ukuran huruf 10. Yang ketiga, catatan kaki diberi nomor secara berurutan dalam setiap bab. Dan yang keempat, urutan sumber referensi yang berbentuk catatan kaki adalah nama pengarang yang sesuai dengan buku atau tanpa dibalik, diikuti koma, judul karangan dicetak miring, diikuti koma, kota penerbit diikuti titik 2 dan nama penerbit diikuti koma dan tahun terbit atau ditulis dalam tanda kurung dan diikuti koma. Nomor halaman materi kutipan atau ditulis halaman atau halaman diakhiri dengan titik. Yang kelima, catatan kaki yang berisi keterangan tambahan dituliskan penjelasan untuk kalimat atau kata-kata yang akan dijelaskan. Yang keenam, jika kutipan itu sama sumbernya dengan kutipan sebelumnya, cukup ditulis ibid, sumber dan halamannya sama, atau ibid halaman, sumber sama dan halamannya berbeda. Yang ketujuh, jika kutipan itu sumbernya dan halamannya sama dengan kutipan sebelumnya, tetapi sudah diselingi oleh satu kutipan dari sumber lain, cukup ditulis log sheet. Dan yang kedelapan, jika sumbernya sama dengan kutipan sebelumnya tetapi sudah diselingi oleh satu kutipan dari sumber lain, cukup ditulis op sheet halaman. Yang kesembilan, jika kutipan itu sumbernya sama dengan kutipan sebelumnya tetapi sudah diselingi oleh beberapa kutipan dari sumber lain, cukup ditulis nama pengarang yang diikuti tanda koma dan op sheet halaman. Dan yang ke-10, jika kutipan itu sumbernya sama dengan kutipan sebelumnya tetapi sudah diselingi oleh beberapa kutipan dari sumber lain dengan pengarang yang sama, cukup ditulis nama pengarang yang diikuti tanda koma, judul buku yang diikuti tanda koma. Berikut adalah contoh catatan kaki berisi referensi.
Yang pertama, Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1. Yang kedua, IBIT halaman 14. Dan contoh catatan kaki berisi keterangan tambahan. Contoh yang pertama, ini diambil dari artikel berjudul Perilaku Jahat dari Manusia dalam Masyarakat oleh Surjono Sukanto yang dimuat dalam Kompas 11 Desember 1968. Dan yang kedua juga sering disebut dengan social lag. Berikutnya penulisan abstrak dan ringkasan penelitian. Yang pertama, penulisan abstrak penelitian. Abstrak penelitian lazim ditulis setelah laporan penelitian itu disusun dari bab 1 hingga bab 5. Aturan penulisan abstrak penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, abstrak diketik 1 spasi. Yang kedua, panjangnya 1 halaman. Yang ketiga, lazimnya terdiri atas 3-4 paragraf. Yang keempat, paragraf 1 berisi masalah dan atau rumusan masalah. Yang kelima, paragraf 2 berisi tujuan penelitian. Yang keenam, paragraf 3 berisi metode penelitian. Dan yang ketujuh, paragraf 4 berisi temuan penelitian jika abstrak masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dibuat dalam 1 paragraf. Dan yang kedua, penulisan ringkasan. Penelitian ringkasan penelitian kadang-kadang diperlukan untuk kepentingan publikasi seperti seminar hasil penelitian atau publikasi untuk jurnal ilmiah. Lazimnya, ringkasan penelitian ditulis setelah laporan penelitian itu disusun dari bab 1 hingga bab 5. Aturan penulisan ringkasan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan diketik 2 spasi. Yang kedua, panjangnya 15-20 halaman. Yang ketiga, isinya 4-5 bab. Yang keempat, bab 1 berisi pendahuluan, latar belakang, masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kelima, bab 2 berisi kajian teori. Yang keenam, bab 3 berisi metode penelitian. Yang ketujuh, bab 4 berisi temuan penelitian. Dan yang kedelapan, bab 5 berisi penutup. Jika ringkasan penelitian disusun menjadi 4 bab, berarti kajian teori dimasukkan ke dalam bab pendahuluan. Dan yang berikutnya, format penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. B. Rumusan masalah. Pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian, sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. C. Tujuan penelitian. Uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. D. Manfaat penelitian. Uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Dan yang kedua, bab 2 kerangka teori. A. Landasan teori. Seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. B. Hipotesis penelitian. Kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. 3. Bab 3 metode penelitian. A. Jenis-jenis penelitian. 1. Dari tujuan dasarnya. Yang kedua, dari tempat pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, dari tujuan umumnya. Yang keempat, dari sifat-sifat masalahnya. Dan yang kelima, dari ruang lingkup pengujiannya. B. Definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur penelitian.
C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. D. Jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. E. Teknik analisis atau pengujian data. Penjelasan tentang bagaimana caranya pengolahan serta penganalisaan data penelitian dilakukan. 4. Bab 4 membahas penelitian. A. Gambaran umum objek penelitian. Uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. B. Deskripsi hasil penelitian. Uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. C. Pengujian hipotesis. Uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak berarti sebaliknya. D. Interpelasi hasil pengujian hipotesis. Dan yang kelima, bab 5 penutup. A. Kesimpulan. B. Saran. 6. Daftar pusaka dan 7. Lampiran. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.